Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa membelah laut hingga tenggelamnya Fir'aun di Lautan Merah. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja tersebut adalah Fir'aun. Selama Fir'aun menjadi pemimpin, Fir'aun senang memperbudak dan menindas masyarakatnya. Mereka tak lain adalah Bani Israel. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis lalu membakar negeri Mesir. Namun di dalam mimpinya itu, rumah-rumah Bani Israel tidak terbakar dan mereka pun terselamat. Karena Fir'aun merasa takut akan mimpinya, Fir'aun pun langsung menanyakan mimpinya kepada peramal dan penyihir. Lalu kemudian peramal dan penyihir pun mengatakan pada Fir'aun bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel yang akan menghancurkan Fir'aun. Mendengarkan penjelasan dari peramal dan penyihir, Fir'aun pun langsung mengutuskan sekelompok penjahat untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Di waktu yang sama, Nabi Musa lahir dari ibu yang berasal dari kaum Bani Israel. Namun, Allah memberikan ilham kepada Musa dan sang ibu, menyuruh sang ibu memasukkan Musa ke dalam peti dan lalu menghanyutkan ke sungai saat sekelompok penjahat Fir'aun datang. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya seseorang daripada Rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Saat menghanyutkan Musa di sungai, Asia istri Fir'aun pun menemukan bayi Musa. Wanita mulia itu pun lantas membawa Musa ke istana dan meminta izin kepada Fir'aun agar dia diperbolehkan menjaga dan merawat Musa. Dan Asia pun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Ketika dirawat oleh Asia, Asia pun berpikir bahwa bayi Musa sangatlah perlu ASI. Ia pun lantas mencari ibu untuk menyusui Musa. Namun, sesuai dengan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu Musa untuk mempertemukan kembali sang ibu kandung, dan inilah kesempatan bagi sang ibu kandung Musa untuk bertemu dengan Musa dan menyusui Musa. Hari demi hari, Musa tumbuh dan kembang menjadi seorang pria dewasa yang gagah lagi berani. Musa juga tumbuh menjadi pribadi yang memiliki banyak mukjizat dalam dirinya. Suatu hari, Musa melihat seorang asli Mesir sedang menindas kaum Bani Israel, dan Musa pun membela orang Bani Israel dengan tujuan kebaikan. Namun, orang Mesir itu pun meninggal dunia di tangan Musa. Meski sebenarnya Musa tidak berniat membunuh orang Mesir tersebut. Melihat orang Mesir tersebut meninggal dunia, Musa pun ketakutan. Kemudian Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir dalam keadaan takut kalau ada yang menangkapnya, dan Nabi Musa sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari orang-orang yang kejam. Lalu Nabi Musa pun pergi ke suatu tempat, yaitu Madian. Nabi Musa bekerja di Madian, kemudian menikah dengan seorang wanita yang tak lain adalah anak dari majikannya. Setelah menikah, Nabi Musa pun kembali ke Mesir. Kembalinya Nabi Musa ke Mesir, Nabi Musa pun semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa beribadah dengan khusyuk dan mengingatkan kepada orang-orang agar tidak menyembah berhala ataupun Fir'aun lagi.
Nabi Musa yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lantas menerima wahyu dan menerima kitab Allah yang tak lain adalah kitab Taurat. Dan Nabi Musa pun memerangi setiap kejahatan yang ada di Mesir. Atas kebaikan dan kemuliaan hati Musa pun diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia bertugas untuk menjadi imam serta pemimpin bagi kaum Bani Israel. Melihat Nabi Musa yang hebat dan mulia, Fir'aun pun semakin marah. Lalu ia menugaskan sekelompok penjahat untuk membunuh Nabi Musa. Meski berbagai cara telah dilakukan untuk membunuh Nabi Musa, namun niat jahat Fir'aun pun gagal. Raja yang kejam ini pun murka. Fir'aun lantas memerintahkan sekelompok penjahatnya untuk melakukan pengejaran terhadap Nabi Musa dan kaumnya yang akan dibunuh oleh tangan Fir'aun sendiri, kata Fir'aun. Nabi Musa dan kaumnya yang sangat merasa takut dan merasa terkepung lantas melarikan diri hingga dekat Pantai Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya ke tepi Laut Merah, dan dari sinilah mereka semua bisa selamat atas dengan izin Allah dan kebesaran Allah. Laut Merah pun terbelah dan Nabi Musa beserta kaumnya bisa menyeberangi lautan yang terbelah dan selamat. Sementara Nabi Musa dan kaum Bani Israel selamat, sedangkan Fir'aun juga para penjahatnya yang sedang melakukan pengejaran kepada Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dasar laut. Laut yang semulanya terbelah dan kering lalu kembali dipenuhi air laut. Maka Fir'aun dan sekelompok penjahatnya pun meninggal dan tenggelam di lautan itu. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihi salam yaitu: pertama, setiap kita ketika menghadapi cobaan atau ujian, kita diwajibkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi orang yang jahat. Yang ketiga, selalu saling menolong sesama. Moto: sehat, cerdas, ceria.